Mungkin seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, hatinya gundah, hatinya tidak tenang, tapi dia mencoba untuk hadir di majlis taklim ini untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia ingin bersimpuh mendengarkan kalamullah di sini. Duduk majalasa qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dan kita sekarang sedang membaca kitab Allah azza wa jalla. Wa yatadarasun, mempelajari, dan kita sekarang mempelajarinya. Kecuali turun ketenangan. Tenangan di sini ya ikhwan. Suatu hari seorang kakak datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang adiknya. Yang ia keluhkan adalah adiknya belajar menuntut ilmu, sedangkan ia berletih mencari rezeki untuk membiayai ilmu atau untuk membiayai adiknya dalam menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Engkaukah yang memberi infak untuk adikmu menuntut ilmu? Benar ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, tahukah engkau bahwa lancarnya usaha engkau hari ini karena engkau infakkan kepada adik engkau yang menuntut ilmu. Masya Allah, kelancaran usaha karena kita melancarkan seseorang di dalam melempangkan jalan menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hati ini berbunga melihat kehadiran antum di saat gemuruhnya dan riuhnya orang-orang berpaling dari din. Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan beliau Sufyan hidup di zaman keemasan Islam. Ketika datang seseorang kepadanya dari kejauhan, dari negeri yang jauh, kemudian dia mengatakan, yaitu Sufyan Tsauri mengatakan, mewasiatkan ketika dia hendak pergi, wahai fulan, jika seandainya engkau bertemu seorang ahlus sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Itu Sufyan. Dia mengatakan sesungguhnya zaman ini adalah zaman keterasingan. Abad kedua Imam Sufyan mengatakan. Abad kedua. Dan sekarang pada abad ke-15. Asing Islam. Ghurbatul Islam. Asing. Anda sangka mudah untuk bertemu satu dua Muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah? Tidak. Apalagi yang hadir, Masya Allah, yang hadir adalah semuanya adalah pecinta Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mereka saya hadiahkan buku ini. Untukmu yang berjiwa hanif, karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jalla kecuali dia memiliki hati yang hanif. Kenapa saya mengarang buku ini? Untukmu yang berjiwa hanif. Saya berdakwah sudah hampir 5 tahun, dan saya banyak menemukan orang-orang yang Masya Allah hati mereka hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya, dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah SAW berdakwah
mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salmanul Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkanya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar 1-2 orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim. Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut? Apa yang terjadi pada solat bapak? Kemudian dia mengatakan, saya solat yang satu solat 2 rakaat yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau 4 atau 2 rakaat yang saya lakukan, setiap 2 rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata. Sahkah solat saya? Subhanallah alazim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain. Saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut